Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Smart di channel Mbah Smart. Pemirsa, Mbah Smart kali ini itu menampilkan sosok masjid yang unik dan menarik. Masjid yang menyerupai bangunan kelenteng yang terletak di halaman Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Marilah kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad Bejo lahir pada 22 Juni tahun 1909, bertepatan dengan 4 Rajab tahun 1327 Hijriah di Malang, dari ayah Dharma Laksana dan seorang ibu Sarirah. Ia menikah dengan Sufinah dan hingga akhir hayatnya tidak dikaruniai anak kandung. Namun Bapak Muhammad Bejo mengangkat 5 anak yang diasuhnya hingga dewasa. Selama belajar di Usto Mubaliyin, dia dibimbing oleh Kiai Haji Nur Yasin dan Syekh Ali Kudus. Dia mengaji kitab-kitab penting seperti Jurmiyah, Tafsir Al-Jalalain, Safinah, As-Sulam, dan Takrib. Setelah lulus dari melanjutkan sekolah di Tabligh School di bawah asuhan Kiai Haji Badawi, di sana Bejo mengaji Tafsir Al-Tabrani, Jawahir Al-Bukhari, Hidayatul Mursyidin, Mursyidul Amin, Miftahul Khitabah, Wal Wa'da, dan Safinatun Najah. Sedangkan ilmu falak diperolehnya dari Siraj Dahlan. Bapak Kiai Haji Muhammad Bejo aktif di Muhammadiyah sejak remaja menjadi anggota HW. HW itu adalah singkatan dari Hizbul Waton. Hizbul Waton itu seperti gerakan pramuka ya, tapi ini khusus di Muhammadiyah. Dan juga sebagai guru madrasah diniyah Malang, dan ikut merintis sekolah menengah Islam yang akhirnya menjadi SMP Muhammadiyah. Pada awal pendirian Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Kiai Haji Muhammad Bejo menjadi pembina dan pengawas secara aktif sebagai Ketua Cabang Muhammadiyah Malang. Lalu dipercaya sebagai Konsul Muhammadiyah Daerah Malang dan anggota pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur. Bapak Kiai Haji Muhammad Bejo tidak hanya berdakwah melalui mimbar-mimbar masjid, tetapi juga di sekolah, melalui siaran radio, bahkan tulisan-tulisan kritis di media massa. Tulisan yang fenomenal berjudul Tentang Islam Sontoroyo di Suara Muhammadiyah sempat membuat majalah ini dibredel oleh Presiden Soekarno. Kepemimpinannya yang harismatis
dibangun dari pengetahuan keislaman yang mendalam dan selalu memiliki argumentasi berdasarkan sumber-sumber yang otoritatif, Al-Quran dan hadis, hingga akhir hayatnya pada tahun 1967. Ini diambil dari sumber Siapa dan Siapa 50 Tokoh Muhammadiyah Jawa Timur tahun 2005. Demikian pemirsa, sekilas tentang Bapak Kiai Haji Muhammad Bejo yang lahir pada tahun 1909. Baru beliau wafat pada tahun 1986. Kepahlawanannya sayang belum ditetapkan sebagai pahlawan, tetapi bagi Muhammadiyah itu tidak penting. Yang penting adalah karya nyata. Itulah sekelumit tentang Bapak Kiai Haji Muhammad Bejo Darmo Laksono yang hingga kini beliau diabadikan di dalam masjid yang terletak di halaman Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah. Kita lihat di dalam ruangan masjid. Kalau kita masuk ke dalam ruangan ini, maka ornamen-ornamen yang mirip rumah seperti kelenteng, bangunannya mirip dengan bangunan kelenteng. Kenapa demikian pemirsa? Sampai saat Mbah Semad mengcover ini belum ada penjelasan secara resmi. Kami mencari di Google pun juga belum ditemukan mengapa dibangun masjid ala kelenteng ini yang terletak di halaman Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Ini menuju ke lantai 2. Ini terdiri dari lantai 1 dan lantai 2, juga di bawah ada bangunan dan tempat wudhu. Ini masih menuju ke lantai 2. Ternyata di lantai 2 khusus untuk jamaah perempuan. Jika kita lihat lantai bawahnya, lantai 1, dilihatnya dari lantai 2. Seperti apa lantai 1 dilihat dari lantai 2. Ini khusus untuk jamaah perempuan. Jadi sholatnya terpisah. Yang perempuan di lantai 2, yang laki-laki di lantai bawah. Demikian tadi pemirsa kisah seorang tokoh dari Muhammadiyah yang barangkali pemirsa belum pernah mendengarnya. Bapak Kiai Haji Muhammad Bejo Darmo Laksono. Gambar sengaja kami ambil selepas sholat subuh berjamaah. Pagi hari setelah sholat subuh berjamaah di masjid ini, saya tertarik untuk mengangkatnya menjadi konten YouTube. Inilah gambar yang diambil saat sekian menit setelah waktu subuh. Nanti juga ada gambar
gambar rumah sakit. Atapnya juga mirip-mirip atap bangunan Cina. Kenapa ya? Rumah sakit Universitas Muhammadiyah kok dibangun seperti bangunan Cina? Konon dari naskah yang saya baca dari Google itu menjurus kepada pengobatan, bahwa pengobatan itu juga berasal dari timur atau dari Tiongkok atau dari Cina. Maka rumah sakit dibangun dengan gaya arsitektur Tiongkok itu tidak ada hubungannya dengan Bapak Muhammad Bejo. Itu dari jauh kelihatan bangunan masjid yang terletak di halaman depan dari Universitas Muhammadiyah. Ini pada setelah subuh ya diambilnya, sehingga lampu-lampu masih menyala. Ornamennya sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Tempat wudhunya ada di bagian bawah. Nanti ada gambar yang menjelaskan. Itu dari tampak samping, dari depan, dari kanan, dari kiri. Itu kelihatan dari jauhan. Di pintu gapura masjid ada tulisan Masjid Kiai Haji Muhammad Bejo dengan tulisan yang mirip tulisan Cina. Coba nanti kalau kita lihat dari dekat. Ini diambil dari arah pintu rumah sakit. Di sana rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang yang begitu megah. Ya barangkali sebagai tokoh ya. Nah ini bagian bawah lantai, di bawah lantai 1 ada lantai lagi. Kayaknya seperti tempat pendidikan itu. Oke kita lihat. Ada tulisan yang ada di lantai bawah, di bawah lantai 1. Istilahnya underground. Ada Badan Pemakmuran Masjid Madrasah Diniyah Darul Ilmi KHM Bejo Darmo Leksono. Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, rupanya lantai dasar digunakan sebagai lembaga pendidikan. Itu tulisan yang ada di lantai bawahnya, lantai 1, lantai underground. Juga tempat wudhu baik laki-laki maupun untuk perempuan. Ini tempat wudhunya. Iya, karena masih pagi jadi penerangannya melalui lampu. Juga ada tempat wudhu di luarnya, di luar masjid. Demikian tadi pemirsa, kita menelusuri bangunan dari bawah, dari atas, terus kita ke atas lagi. Ini naik dari tempat wudhu ke arena di luar masjid, dan karena sudah bisa terbaca tulisannya, maka tulisan yang mirip-mirip huruf Cina terbaca Masjid Kiai Haji Muhammad Bejo Darmo Leksono, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Malang. Ya, ada 2 pintu. Itu pintu utama atau pintu dari depan.
Itu dari samping ada lagi yang bertuliskan sama tapi pakai bahasa Indonesia, tulisan Indonesia, jadi mudah dibaca. Yuk nanti kita lihat dan kita baca. Siapapun bisa membacanya. Itu kelihatan Masjid Kiai Haji Muhammad Bejo Darmoleksono, Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, siapapun bisa membaca. Jalan Raya Tlogomas 45 Malang, ya, di Jalan Raya Tlogomas 45 Kota Malang. Ini sisi kiri tempat wudhu wanita, jadi dipisah antara pria yang tadi tempat wudhu pria, yang ini tempat wudhu wanita yang terletak di bawah. Tapi tidak kami liput secara dekat, tapi dari kejauhan. Ornamen itu ada di atas sungai, jadi di bawahnya pun ada sungai yang cukup lebar mengalir. Nah, ini secara utuh kita syuting dari luar karena sudah agak terang, paginya sudah agak terang. Bisa utuh kita tampilkan gambar Masjid Kiai Haji Muhammad Bejo Darmoleksono Malang. Pemirsa yang ingin melihat dari dekat, silahkan datang ke Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Di halaman depan ada bangunan seperti kelenteng, itulah masjid. Masjid Kiai Haji Muhammad Bejo Darmoleksono, Jalan Tlogomas 45 Malang. Pemirsa, demikian tadi pemirsa telah kami ajak berjalan ke Kota Malang dan kita datang di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Di depannya ada sebuah masjid yang unik dan menarik. Telah kita saksikan bersama, akhirnya billahi taufik wal hidayah. Jangan lupa subscribe channel Mas Mati, share sehingga bisa ditonton oleh pemirsa yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam semangat, semoga bermanfaat.